Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel, siapakah dia yang dirahmati Allah? Kali ini kita akan simak kisah yang sangat mengharukan dari salah satu sahabat Ansor. Semoga yang subscribe dan like video ini, Allah mudahkan semua urusannya. Kisah dari sahabat Rasul ini bernama Sa'ad bin Ubadah. Setiap disebut nama Sa'ad bin Mu'az, pastilah disebut pula Sa'ad bin Ubadah. Keduanya adalah pemuka-pemuka penduduk Madinah. Sa'ad bin Mu'az, pemuka suku Aus, sedangkan Sa'ad bin Ubadah, pemuka suku Khazraj. Keduanya lebih dini masuk Islam, menyaksikan Baiat Aqobah dan hidup di samping Rasulullah sebagai prajurit yang taat dan mukmin sejati. Kelebihan dari Sa'ad bin Ubadah adalah karena dia satu-satunya dari golongan Ansor yang menanggung siksaan dari kaum kafir Quraisy. Setelah selesainya perjanjian Aqobah yang dilakukan secara rahasia dan orang-orang Ansor telah bersiap-siap hendak kembali pulang, ternyata orang-orang Quraisy mengetahui janji setia dari orang-orang Ansor ini serta persetujuan mereka dengan Rasulullah, di mana mereka akan berdiri di belakangnya dan menyokong akan menghadapi kekuatan-kekuatan musyrik dan kesesatan. Sehingga timbullah kepanikan di kalangan Quraisy ini dan segera mengejar kafilah Ansor tersebut, dan mereka berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah. Kedua tangannya mereka ikat, lalu mereka bawa ke Mekah lalu disambut beramai-ramai dan melakukan siksaan kepadanya sesuka hati mereka. Sa'ad bin Ubadah mendapatkan perlakuan seperti ini, sedangkan ia yang menjadi pemimpin Madinah yang selama ini melindungi orang-orang yang meminta perlindungan, menjamin keamanan perdagangan mereka, memuliakan utusan dari pihak manapun yang berkunjung ke Madinah. Dan sekarang, marilah dengarkan ketika Sa'ad mengisahkan riwayatnya. Demi Allah, aku berada dalam cengkraman mereka. Ketika itu tiba-tiba muncul rombongan Quraisy. Di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang putih bersih dan tinggi. Kataku dalam diriku, seandainya di antara orang-orang ini ada orang yang baik, maka inilah orangnya. Setelah ia mendekat, dia mengangkat tangannya, lalu ditinjunya daku sekuat-kuatnya. Maka kataku pula, demi Allah, rupanya tak ada lagi yang baik di kalangan mereka. Sungguh ketika aku sedang mereka seret, tiba-tiba mendekatlah kepadaku seseorang di antara mereka. Dia berkata, "Hai keparat, apakah tak ada di antara kamu dengan salah seorang Quraisy ikatan perlindungan?" Jawab Sa'ad, "Ada. Aku biasa melindungi anak buah saudagar Zubair bin Mut'im dan menjaga mereka dari orang-orang yang bermaksud menganiaya mereka di negeriku. Juga aku menjadi pelindung dari Haris bin Harb bin Umayyah." Kemudian ia pergi mendapatkan kedua orang sekutu tadi dan menyampaikan pada mereka bahwa seorang laki-laki dari suku Khazraj sedang disiksa di padang pasir, sedangkan ia menyebut nama kalian dan menyatakan bahwa antaranya dengan kalian berdua itu ada perjanjian perlindungan. Ketika keduanya itu menanyakan namaku, dijawabnya, "Sa'ad bin Ubadah." "Demi Allah, benar," ujar mereka. Lalu mereka pun datang dan membebaskanku dari tangan mereka. Kemudian Sa'ad segera meninggalkan Mekah, dan permasalahan dengan orang-orang Quraisy ini telah mempertebal semangatnya hingga diputuskannya secara bulat akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan agama Islam ini secara mati-matian. Kemudian Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, dan sebelumnya itu para sahabatnya telah lebih dahulu hijrah. Ketika itu, demi melayani kepentingan orang-orang muhajirin, Sa'ad membuktikan dengan harta dan kekayaannya. Ketahuilah, Sa'ad adalah orang yang dermawan, baik dari tabiat pembawaan maupun dari turunan. Dia adalah putra Ubadah bin Dulaim bin Harisah, yang kedermawanannya di zaman jahiliyah lebih terkenal dari ketenaran manapun juga. Sa'ad selalu menyiapkan perbekalan bagi Rasulullah dan bagi seluruh isi rumahnya. Diceritakan pula biasanya seorang laki-laki Ansor pulang ke rumahnya membawa seseorang, dua orang atau tiga orang muhajirin. Tetapi Sa'ad bin Ubadah pulang dengan membawa 80 orang muhajirin. Oleh sebab itu, Sa'ad bin Ubadah selalu memohon kepada Robnya agar ditambahi rizki dan karunia-Nya. Wajarlah, Rasulullah pun mendoakannya, "Ya Allah, berilah keluarga Sa'ad bin Ubadah karunia serta rahmat-Mu." Selain terkenal dengan kedermawanannya,
Sa'ad bin Ubadah juga terkenal dengan kemahiran memanahnya. Ibnu Abbas berkata, di setiap peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua bendera, bendera Muhajirin di tangan Ali bin Abi Thalib dan bendera Ansor di tangan Sa'ad bin Ubadah. Ia seorang yang keras dalam melaksanakan hak dan keras mempertahankan apa yang dipandangnya benar dan menjadi haknya. Maka tatkala pembebasan kota Mekah, Rasulullah mengangkatnya sebagai komandan suatu peleton dari tentara Islam. Dan ketika dilihatnya kota Mekah telah tunduk dan menyerah kepada tentara Islam yang berjaya itu, teringatlah Sa'ad akan aneka ragam siksaan yang ditimpakan kepada kaum muslimin, bahkan juga kepada dirinya sendiri dahulu. Sikapnya yang militan ini pula lah yang menyebabkan pendirian Sa'ad bin Ubadah yang terkenal dengan peristiwa Hari Sakifah itu. Tidak lama setelah wafatnya Rasulullah, segolongan Ansor berkumpul di Sakifah. Bani Sa'idah menyerukan agar Khalifah Rasulullah itu diangkat dari golongan Ansor. Karena mengambil alih tanggung jawab Khalifah Rasulullah pada saat itu merupakan kewajiban orang-orang Ansor sebagai penduduk asli Madinah yang telah menyatakan baiat di Bukit Aqobah pada saat orang-orang Mekah tidak berdaya menghadapi penindasan dan gempuran orang-orang kafir Quraisy. Sikap ini dipelopori oleh Sa'ad bin Ubadah, seseorang yang cukup dikenal dengan kejujuran, keterbukaan, dan keterus-terangan sikapnya. Tetapi Umar bin Khattab mempunyai pendirian yang lain. Ia meninjau dari segi kepemimpinan pada umumnya dan memperhatikan sikap Rasulullah pada masa hidupnya terhadap Abu Bakar. Menurut Umar, Abu Bakar As-Siddiq mendapat kepercayaan Rasul, mewakili beliau menjadi imam sholat pada saat Rasulullah sakit. Dan banyak lagi sikap dan sifat kepemimpinan Abu Bakar yang sangat menonjol di masa hayat Rasulullah. Tetapi Umar pun tidak mengecilkan, bahkan mengagumi pengorbanan kepahlawanan dan kepemimpinan orang-orang Ansor. Dalam situasi seperti ini, adanya perbedaan pendapat dan timbulnya pro dan kontra adalah wajar, dan dengan rahmat dan inayah Allah, peristiwa ini dapat diselesaikan dan diatasi dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah mereka. Sahabat iman, selanjutnya mari kita ungkapkan apa yang terjadi setelah selesainya Perang Hunain. Di sini ada peristiwa yang sangat mengharukan. Tatkala perang itu berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan harta rampasan kepada mereka. Ketika itu, beliau memberikan perhatian khusus kepada para mu'alaf, yakni bangsawan-bangsawan Quraisy yang baru saja masuk Islam pada waktu Futuh Mekah. Adapun orang-orang yang telah kokoh keislamannya, Nabi menyerahkan mengatasi persoalan hidup itu kepada keislaman mereka dan tidak memberikan sesuatu pun dari harta rampasan perang ini. Demikianlah dengan perasaan heran, orang-orang Ansor bertanya-tanya sesama mereka, kenapa Rasulullah tidak menyerahkan upeti dan harta rampasan yang menjadi bagian mereka? Sa'ad bin Ubadah menyaksikan hal ini dan mendengar anak buahnya berbisik-bisik memperbincangkan hal tersebut. Hal ini tidak disukai oleh Sa'ad bin Ubadah. Maka tampillah ia memenuhi suara hatinya yang polos dan terus terang dan segera menemui Rasul. Lalu berkata, "Wahai Rasulullah, golongan Ansor ini merasa kecewa terhadap Anda. Melihat tindakan Anda mengenai harta rampasan yang kita peroleh, Anda membagi-bagikannya kepada kaum Anda dan mengeluarkan pemberian berlimpah kepada kepala-kepala suku Arab Quraisy. Tetapi suku Ansor tiada sedikit pun menerimanya." Rasulullah pun bertanya kepada Sa'ad, "Dan Anda, wahai Sa'ad, bagaimana pendapat Anda mengenai hal itu?" Dengan hati terbuka dan terus terang, segera Sa'ad menjawab, "Aku ini tiada lain adalah salah seorang warga kaumku." Kalau begitu, ujar Nabi, "Kumpulkanlah kemari kaummu itu." Rasulullah pun mendatangi mereka dan memandangi wajah-wajah mereka yang kecewa. Kemudian beliau tersenyum cerah sebagai pengakuan atas keluhuran budi mereka dan penghargaan atas jasa-jasa mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai golongan Ansor, segala bisikan dan getaran hati kalian mengenai diriku telah disampaikan kepadaku. Sekarang aku bertanya kepada kalian, bukankah ketika aku datang kalian sedang sesat, kemudian Allah memberi petunjuk? Waktu itu kalian dalam kekurangan, kemudian Allah memberi kecukupan. Kalian selalu bermusuhan, kemudian Allah menambah kasih sayang dalam hati kalian." Jawab mereka, "Benar,
Allah dan Rasul-Nya Maha Pemberi lagi Maha Pemurah. Rasulullah bersabda, "Tidakkah kalian akan menyanggahku, wahai golongan Ansor?" "Sanggahan apa yang dapat kami sampaikan kepada Tuhan, wahai Rasulullah?" jawab mereka. "Maha Pemurah lagi Maha Pemberi adalah milik Allah dan Rasul-Nya." Jawab Rasul, "Apabila kalian mau, dapat menyatakan kepadaku dan sanggahan itu pasti benar dan tak dapat disanggah. Andai kalian menyatakan kepadaku dahulu, Tuhan datang kepada kami didustakan orang, tetapi kami sambut dan kami benarkan ucapan Tuhan. Tuhan datang kepada kami terhina, kami bela dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin. Tuhan datang terhuyung-huyung, kami sambut dan merawat Tuhan. Tuhan datang terusir, kami beri tempat dan perlindungan. Apakah hati kalian kecewa, wahai golongan Ansor? Sedangkan diri kalian kuberikan keteguhan keislaman kalian. Tidakkah kalian rela, wahai kaum Ansor? Orang-orang itu pulang bersama kambing dan unta, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah ke tanah tumpah darah kalian? Demi Allah, yang nyawaku berada di dalam tangannya, kalau tidaklah karena berhijrah, tentulah aku termasuk golongan Ansor. Ya Allah, berilah rahmat kaum Ansor generasi demi generasi. Seketika itu, orang-orang Ansor menangis hingga janggut mereka menjadi basah. Kata-kata yang diucapkan Rasulullah itu memenuhi rongga dada mereka dengan tentram. Dengan serentak semua berkata, termasuk Sa'ad bin Ubadah di dalamnya, "Kami ridho kepada Rasulullah atas pembagian maupun pemberiannya." Singkat cerita dan akhir kisah ini, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad hendak menuju Syria, dan belum lagi ia sampai ke sana dan baru saja singgah di Hauran, ajalnya telah datang memanggilnya dan mengantarkannya ke sisi Robnya yang Maha Pengasih. Demikianlah sobat, semoga dengan kisah ini keimanan kita bertambah kuat dan bertambah pula kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.